Selamat datang di podcast Sahabat Ceria, Gerakan Perlindungan Anak bersama Kita Bisa. Tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna. Bareng kami, Forum Anak Daerah, nama saya Desa Salamilia Putri, dan rekan saya yaitu... Dan nama saya Muhammad Tajam. Jadi, di podcast kali ini kita bakal bahas-bahas hal yang seru seputar perlindungan anak yang pastinya relate banget sama kehidupan sehari-hari. Jadi, di sini kedatangan dua tamu yang luar biasa. Boleh perkenalan dulu dari kakak UPT PPA dan juga Ibu Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Disdaldo KB dan PPPA. Silakan perkenalannya, Bu. Oke, boleh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Nurmila. Ibu adalah Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak. Oke, siap. Ibu dari Disdaldo KB P3A Kabupaten Barito Utara. Dan kakaknya? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Uya Rahmita dari UPT PPA Muara Tewe. Baik, sebelum masuk ke pertanyaannya, Ibu dan juga kakak yang sangat cantik ini, apa kabar Bu? Kakak sebelumnya? Alhamdulillah sehat aja Ibu. Alhamdulillah luar biasa. Semangat terus Ibu. Baik Bu, jadi di sini kami sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijawab oleh Ibu dan juga kakak. Pertanyaan pertama, kan kita sering dengar istilah perlindungan anak, tapi mungkin belum semua benar-benar memahami maknanya. Ibu, apa sebenarnya yang dimaksud perlindungan anak dan mengapa ini menjadi isu penting yang harus kita perjuangkan bersama? Bisa dijawab oleh Ibu terlebih dulu? Oh, boleh. Perlindungan anak itu ya, kalau menurut Kemen PPPA, Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Republik Indonesia, perlindungan anak itu adalah segala upaya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Tuh, hak-hak anak itu ada 4. Nah, hak untuk hidup, hak untuk berkembang, hak untuk berpartisipasi, dan hak untuk mendapatkan perlindungan. Nah, jadi upaya perlindungan itulah supaya 4 hak ini tadi terpenuhi. Terus dalam konteks di Kabupaten Barito Utara ini ya, itu yang sangat penting ini karena kita ya tidak hanya tahun ini, tahun-tahun sebelumnya itu kita masih banyak menerima kasus-kasus kekerasan ya, kasus kekerasan terutama dari UPT PPA ya, yang sudah dari tahun 2018 terbentuk, sudah ada beberapa kali kita melayani atau mendampingi kasus kekerasan. Mungkin nanti ada yang menjelaskan, nanti ada berapa itu Ibu kurang tahu kalau berapa banyak itu semua di UPT, tapi yang pasti tiap tahun itu pasti ada. Nah, jadi pemerintah daerah ini melalui Disdaldo BP3 ini yang pasti berkomitmen untuk memastikan setiap kebijakan dan layanan itu berorientasi pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak gitu. Jadi dan menjadikan perlindungan anak itu sebagai tanggung jawab bersama. Jadi dari keluarga, dari masyarakat, dari pemerintah daerah itu semua bersinergi, berkolaborasi untuk bertanggung jawab dan berkomitmen bersama melaksanakan perlindungan anak di Kabupaten Barito Utara. Oke, baik. Kita lanjut ya teman-teman ke pertanyaan kedua. Tapi kali ini dijawab oleh kakak terlebih dahulu ya kak. Baik, kalau kita lihat kondisi di Barito Utara sendiri, bagaimana gambaran situasi anak-anak di masa ini? Oke, kalau di masa ini sendiri ya di Barito Utara sebenarnya relatif bagus kondisinya, artinya kekerasan itu alhamdulillah tidak begitu banyak, tapi memang masih ada gitu, karena ya tadi ada kasus kekerasan itu fisik, psikis, apalagi di tahun 2025 ini kekerasan fisik itu lumayan gitu kan, terus ada juga kekerasan seksual. Kemudian tingginya menurut saya ini cukup tinggi karena sudah sejauh ini sudah ada 28 usulan untuk pernikahan usia anak gitu kan, karena bahkan ada yang usianya 15 tahun begitu. Artinya kan itu hak-haknya tadi kan tidak terpenuhi sebagai anak, usia masih di bawah yang seharusnya begitu.
Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaannya untuk Bu Kabit ya Bu ya. Jadi pertanyaan adalah sebagai Kepala Bidang PHP 3H yang juga mengelola FAD, mungkin masih ada dari kita yang belum tahu nih bahwa anak juga bisa berperan sebagai pelopor dan pelapor. Bisa dijelaskan bagaimana konsep ini berjalan dan apa manfaatnya bagi perlindungan anak? Dipersilakan Ibu menjawab. Baik, terima kasih. Ini terkait Bu. pertanyaan pelapor dan pelapor ya. Iya Bu. Itu terkait juga dengan forum anak daerah atau FAD nih. Baik. Jadi pelopor dan pelapor. Jadi anak itu bukan hanya sebagai objek perlindungan, tapi juga anak itu sebagai subjek yang berdaya. Nah, begitu pelapor dan pelapor kan. Jadi melalui FAD, Forum Anak Daerah, anak-anak ini di Barito Utara ini bisa berperan sebagai pelapor kegiatan positif. Misalnya kayak kampanye tadi anti bullying, terus bisa juga advokasi hak-hak anak di sekolah, misalkan terkait kawasan tanpa rokok misalkan, atau terkait apa ini kartu identitas anak. Mungkin anak-anak FAD sebagai pelopor nanti bisa mendata, oh ini ternyata ada temanku yang belum punya KIA misalkan. Oh ini bagaimana? Oh kita laporkan dulu ke guru atau mungkin langsung lah ke Ibu Kabit misalkan. Bu ini kami punya data Bu, anak ini ada KIA. Nanti kan kami dari Disdalu KBP3 akan berkoordinasi dengan catatan sipil, misalkan bagaimana caranya anak itu supaya bisa mempunyai KIA. Itu contoh dari pelapor ya. Nah, kalau pelapor, anak itu sebagai pelapor tindak kekerasan yang ada di sekitar. Misalkan nih kalau ada teman-teman yang kena bully, jadi kita sebagai pelapor bisa melaporkannya ke sekolah. Kalau mungkin sekolah ini kurang apa ya, ibaratnya ya betul sekali kurang menanggapi, bisa langsung ke ibu atau langsung datang ke UPT PPA. Nah ini kan anak-anak sudah hafal nih karena itu sebagian dari tugas mereka. Mereka ini sebagai pelapor Kabupaten Layan Anak 5 klaster ya. Nah dan pelapor perlindungan anak itu sebagai perlindungan anak dari tindak kekerasan di sekolah. Nah itu. Jadi program ini bisa meningkatkan kepemimpinan, empati dan keberanian anak untuk berbicara, ya kan? Jadi kan anak yang jarang ngomong, artinya dia bisa berani speak up lah istilahnya kan, berani melapor gitu. Jadi jangan takutlah untuk melapor. Dan pemerintah juga mendampingi mereka itu dengan prinsip dari anak, oleh anak dan untuk anak. Nah, mungkin itu terkait pelapor dan pelapor tadi. Oke, ini ada 2 pertanyaan ya Bu ya untuk Bu Kapit dan Bu UPT PPA. Yang pertama ini terserah Ibu di antara keduanya mau jawab yang bagian mana. Yang pertama itu adalah dalam perjalanan memperkuat perlindungan anak, tantangan apa yang paling sering muncul di lapangan? Siapa dulu yang jawab? Home Pimpah nggak? Bukan? OPT dulu ya, tadi kan sudah Ibu yang ngomong nih, OPT dulu, oke. Oke, kalau untuk tantangan sendiri ya, apalagi di lapangan itu biasanya kendalanya itu yang pertama kurangnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya untuk perlindungan anak begitu. Karena seperti yang tadi kita diskusikan sebelumnya, ada yang merasa bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga contohnya itu ya biasa aja gitu kan, karena orang tua tuh boleh anggapannya kayak gitu. Ada yang mungkin beranggapan seperti itu. Kita tidak judge ya, tapi ada beberapa spekulasi yang seperti itu gitu. Orang tua boleh melakukan itu. Habis itu juga karena mungkin kurangnya juga literasi atau edukasi juga kan di masyarakat, terutama di desa-desa yang jauh dari ibu kota, mungkin kesulitan masih terkait edukasi. Karena kan sekarang sebenarnya edukasi apa terkait anak dan perlindungan atau parenting itu kan bisa diakses dari media sosial, tapi di beberapa tempat yang mungkin internetnya masih kurang stabil, kan susah untuk akses terkait media informasi itu gitu. Terus juga kendala yang kedua itu mungkin dari kurangnya juga tenaga pendamping ya di instansi kami. Mungkin itu juga jadi bahan evaluasi dari kami sendiri, sehingga
penjangkauan juga masih kurang, sosialisasi juga belum mencapai desa-desa yang mungkin aksesnya cukup jauh, misalnya dari Kabupaten Bandung Barat, dari Maranewe ya khususnya gitu. Sehingga itu jadi kendala, informasinya kurang merata gitu ya Bu ya, terkait pentingnya perlindungan anak. Seperti itu sih, mungkin Ibu ada tambahan lagi. Kalau ibu ini mungkin menambahkan sedikit, tadi kan sudah dari kesadaran masyarakat, betul. Terus dari segi apa tadi pembatasnya untuk pendampingnya, betul. Karena di sini ini kan belum ada psikolog klinis ya, belum ada konselor, belum aplikasi. Ya itulah termasuk apa ya tantangan kita lah tempatnya. Karena kan kalau dalam upaya ada pelajaran itu sebenarnya usahakan tuh harus ada ya, usahakan harus ada. Psikolog klinis tuh yang penting. Jadi kalau untuk psikolog klinis ini cuma ada satu di Kalimantan Tengah itu cuma ada satu, yaitu di OPT PPK Provinsi Palangkaraya. Jadi biasanya OPT jadinya. Iya, jadi biasanya kalau kita ada Pendampingan korban yang melakukan ke psikolog klinis, jadi session ini akan merujuk mereka itu ke PPK provinsi ke psikolog klinis atau mungkin kita bisa memanggil psikolog klinis ya ini ya kalau mereka ada jadwal bisa dipanggil. Itulah cara ya. iya tantangan juga dan jadi harapan ke depan ada dari tenaga sekolah klinis kita dia kita bagi maksimal lagi lah dalam pelayanan untuk korban-korban kekerasan. Nah mungkin selain itu juga pemenuhan hak anak itu kan tidak hanya ada di Islam tapi tidak artinya kan ada beberapa perangkat daerah terkait nih. Nah jadi kadang-kadang itu masih ada beberapa ya daerah yang lagi belum memahami peran mereka gitu. Jadi yang tantangan dari ini juga nih bagaimana kita berkolaborasi nanti dengan pendidikan terkait supaya pemenuhan hak anak di Kabupaten Barito semaksimal mungkin kita bisa laksanakan gitu. Mungkin lah pokoknya kalau bisa harus jadi kabupaten layak anak betul PR lagi banyak banget ya Bu ya. nah Semangat Bu, semangat. ya itulah namanya tugas dan kewajiban ya. Betul sekali. Itu sudah jadi tugas kami dulu ya karena ingin hanya kabupaten layak anak dan setiap tahun kita itu dinilai dengan PPA. Jadi emang sih masih banyak kurang-kurang kalau tidak penuhi. Jadi itu tuh berusaha terus, jadi setiap tahun yang namanya berusaha kan pasti ada tercapai dan tidak ya. Ya pasti kita realistis dulu lah. iya Terus yang penting diusahakan dulu ya biasa semakin mau Oke, itu aja ya dari Ibu ya. Tinggi. Oke, pada bagian soal yang kedua, bagaimana cara kita mengubah tantangan itu untuk menjadi peluang untuk memperkuat gerakan bersama. Dipersilakan Ibu. Oke, tadi tantangan ya, sekarang peluang. Mungkin kalau peluang ya terkait dari Kabupaten Layak Anak ini mungkin peluang kita itu kita bisa menciptakan inovasi lah gitu kan, benar kan? Harus benar. enggak inovasi kita itu bagaimana caranya kita supaya bisa memperkuat tata kelola pelaksanaan Kabupaten Layak Anak ini supaya lebih maksimal lagi gitu. Nah ya jadi dengan apa, mungkin kita pertama dulu mencari dukungan dulu kan, dukungan lintas sektor dari OPD, dari lembaga-lembaga lintas sektor misalkan kayak Kementerian Agama, Kejaksaan, Bapas, Kepolisian dan lain-lain. Juga mungkin dukungan dari masyarakat, dari dunia usaha, dari media, dan terutama yang pasti anak dulu kan yang mendukung. Kalau anak nggak mendukung gimana program jalan ya kan. Nah jadi ya itulah kami berusaha untuk menciptakan inovasi-inovasi nantinya yang bisa memaksimalkan supaya pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Barito Utara ini bisa berjalan, bisa terpenuhi secara maksimal. Mungkin itu aja ya dari Ibu. Mungkin ada dari UPT? Oke, mungkin sedikit menambahkan ya Bu ya. Kalau dari Ibu tadi terkait Kabupaten Layak Anak, mungkin dari UPT sendiri dari tantangan itu kita mengubahnya menjadi peluang
terutama dalam hal ketika ada kasus misalnya begitu, kita mengubahnya menjadikan itu sebagai sebuah peluang untuk lebih meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor, seperti dalam hal misalnya kami kerjasama dengan desa, aparat desa misalnya kan, bahwa tadi mungkin yang ibu harapkan kan nanti adanya pihak desa yang mengelola ya inovasinya tadi untuk mengelola pelaporan di daerah sana gimana. Kemudian juga di sini misalnya kita lebih menguatkan lagi dengan pihak kepolisian misalnya kan, atau kesehatan, dinas kesehatan dan sebagainya yang berkaitan dengan penanganan sebuah kasus, misalnya kasus pada anak, misalnya kayak kekerasan kan kita juga kerjasamanya dengan rumah sakit dan sebagainya seperti itu. Mungkin di situ ya, jadi makanya itu masuk dalam penguatan kerjasama lintas sektor sih, sama sih mirip-mirip lah ya kayak yang disampaikan ibu tadi. Gitu. Miripnya banget. Karena apa ya, tugas kita tuh kurang lebih sama Iya, gitu kalau kan. tugas kita sama, kalau ibu lebih ke Kami kan dari segi pencegahan, mungkin ya bagaimana apa ya menjalankan program itu supaya terlaksana lebih maksimal, misalkan tadi dengan inovasi dan sebagainya. Mungkin dari UPT tadi terkait bagaimana supaya perlindungan pelayanan perlindungan terhadap anak itu juga semaksimal mungkin bisa kita laksanakan sampai ke pemerintahan desa dan kelurahan gitu ya. Iya, betul. Nah, mungkin itu aja ya. Oke, mungkin langsung aja lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa sebuah satu ajakan yang ingin kita sampaikan kepada semua anggota berdoa ini ataupun yang menonton ini. Terima kasih ya atas kesempatannya. Pesan dari kami dari UPT PPA Muara Tewe, mari kita bersama-sama menjadikan Barito Utara sebagai kabupaten yang ramah dan aman bagi anak. Jangan tutup mata terhadap kekerasan. Laporkan jika melihat atau mendengar kekerasan sekecil apapun. Kemudian juga perlindungan anak itu dimulai dari rumah, dan kepedulian kita itu menjadi sumber utamanya untuk melindungi anak dari kekerasan. Karena setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang, aman, dan bebas dari kekerasan. Jika Anda melihat, mengetahui, mendengar adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak, jangan ragu untuk melapor ke UPT PPA Muara Tewe yang beralamat di Jalan Panti Ajar nomor 53 atau hubungi nomor di bawah ini. Closing dari Ibu ya. Buat anak-anak Barito Utara yang hebat dan luar biasa, kalian ini adalah generasi penerus yang akan membawa daerah kita menuju masa depan yang lebih baik. Puitis banget. Jadilah anak yang berani bermimpi, berani berbicara, dan berani berbuat baik. Nah, jangan takut untuk menyampaikan pendapat, apalagi jika melihat atau mengalami hal yang tidak adil. Nah, ingatlah bahwa kalian punya hak untuk dilindungi, hak untuk dicintai, hak untuk dihargai, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan sekitar. Gunakan waktumu untuk belajar, berkarya, dan berbuat hal positif bagi sesama. Nah, kami dari Dinas Daldo KB P3A juga beserta UPT PPA Muara Tewe selalu siap mendengar, mendampingi, dan melindungi kalian. Oke, mari bersama kita jaga diri, teman, dan juga lingkungan, agar semua anak Barito Utara bisa tumbuh menjadi lebih baik, sehat, cerdas, dan berprestasi. Mari bersama juga kita wujudkan Kabupaten Barito Utara ini sebagai kabupaten layak anak. Dengan semangat, bersama kita bisa, bersama anak kita kuat. Tepuk tangan. Oke, mungkin itu aja. Siapa tahu ada closing dari anak EPADE ya. Kita sore hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih untuk Bu Kabid dan Bu PPA-nya telah menyampaikan atau berpesan maupun menjawab pertanyaan kami tadi. Semoga apa yang disampaikan ini ya Bu, semoga kedepannya menjadi sangat berguna Bu. Jika ada sebuah masalah, itulah solusinya. Jadi
jika ada salah kata dari ibu tadi mohon maafkan ya. Dari kami juga pastinya. Iya, dari kami juga berdua ini ya, karena kami hanya cuma manusia. Kami cuma manusia, semua manusia itu ada kesalahannya masing-masing. Betul. Oke. Jadi di tempat yang mulia ini, semoga kita jadikan pembicaraan sore hari ini menjadi sebuah pelajaran ke depannya, dan semoga informasi yang akan disampaikan menjadi sebuah jalan yang mudah untuk kedepannya. Jadi segitu dari kami. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tinggal. Bye.